membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenai gaya. Ada yang tahu nggak apa sih itu gaya? Enggak. Jadi gaya itu merupakan tarikan atau dorongan yang diberikan oleh seseorang yang mengakibatkan perubahan letak atau posisi. Contohnya apa? Mas Bagas, yuk berdiri. Berdiri. Coba ke sini. Tangannya disingkirkan dulu. Coba mejanya ditarik. Pindah nggak tempatnya? Pindah. Dorong Mas. Pindah nggak? Pindah. Nah, gaya itu merupakan tarikan atau dorongan yang diberikan Mas Bagas tadi. Itu merupakan tenaga yang kita keluarkan. Itulah yang dinamakan gaya. Nah, Mas Bagas karena tadi sudah membantu Ibu, maju ke depan, sayangku. Nah, ini Ibu kasih hadiah karena sudah membantu Ibu. Tepuk tangan buat Mas Bagas. Oke, kalau satuan dari gaya dinamakan apa? Satuan gaya dinamakan Newton. Nah, kalau alat pengukur dari gaya disebut apa? Dinamometer. Iya. Itu tadi pengertian dari gaya, ada satuannya, alat pengukurnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Kalau gitu kita lanjut ke macam-macam gaya ya. Macam gaya. Mas Bagas, macam gaya ada berapa? 5. Apa saja Mas? Gaya gravitasi, gaya magnet, gaya otot, gaya bukan, gaya besar. Nah, itu tadi 5 macam gaya. Gaya yang pertama yaitu gaya gravitasi atau sering kita sebut dengan gaya tarik bumi. Kenapa dinamakan seperti itu? Karena gaya gravitasi merupakan gaya tarik-menarik yang terjadi antara semua partikel yang mempunyai massa di alam semesta. Contohnya, buah mangga yang jatuh ke tanah itu termasuk aplikasi dari gaya gravitasi. Kenapa Bu kok bisa jatuh ke tanah? Karena adanya gaya tarik bumi. Contoh yang lain, Mas maju ke depan sini contohnya. Nah, lihat, Masnya berdiri nggak? Kakinya tampak nggak? Nempel kan di tanah? Nah, itu termasuk gaya gravitasi. Kenapa kita bisa nempel di tanah? Karena adanya gaya tarik bumi. Jadi di bumi itu ada magnet, ya, di pusat bumi itu merupakan ada magnet di mana itu dapat menarik kita untuk ke bumi. Jadi kita bisa nempel di bumi itu karena adanya gaya gravitasi. Oke, Mas. Ini buat Mas karena udah membantu Ibu. Beri aplaus. Kita lanjut ke gaya yang kedua yaitu gaya magnet. Nah, gaya magnet itu merupakan gaya tarik atau tolak yang dihasilkan oleh magnet. Biasanya magnet itu dapat menarik benda-benda logam seperti besi, nikel, dan juga logam. Nah, ada yang tahu nggak contoh dari logam itu apa? Tahu. Nah, itu bisa menempel di magnet. Contoh yang lain yaitu pada magnet batang. Di sini Ibu akan menggambarkan 2 contoh magnet. Magnet itu mempunyai 2 kutub yaitu selatan dan utara. Jadi Ibu gambar 2 ya. Nah, bisa dilihat magnet itu mempunyai 2 kutub yaitu selatan dan utara. Apabila kutub utara dan kutub utara didekatkan, maka akan saling tolak
akan didekatkan juga akan saling tolak menolak. Kecuali jika berbeda kutub, maka akan saling tarik menarik. Kutub selatan dengan utara atau utara dengan selatan itu akan tarik menarik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Kalau gitu kita lanjut ke macam gaya yang berikutnya ya. Nah, gaya yang ketiga itu ada gaya otot. Gaya otot merupakan gaya yang ditimbulkan oleh otot manusia atau hewan. Contohnya ketika kita push up. Contoh yang lain yang merupakan gaya otot itu adalah kita mengangkat sebuah beban. Kita mengangkat buku, mengangkat ember yang ada isinya air. Nah, itu termasuk pengaplikasian gaya otot. Kenapa? Karena otot yang di tangan kita itu bekerja. Jadi kita jadi kuat untuk mengangkat beban. Lanjut ke gaya yang keempat, yaitu gaya pegas. Nah, gaya pegas itu merupakan gaya yang dihasilkan oleh merenggangnya benda-benda elastis. Contohnya seperti karet. Mbak Jatuh yuk maju, dicoba sini. Ini Bu Guru punya karet. Coba direnggangkan. Direnggangkan, lihatkan ke teman-teman. Nah, bisa renggang kan karetnya? Bisa. Pernah lihat ketapel nggak? Pernah. Nah, ada pentilnya kan? Biasanya harus ditarik dulu, baru dilepas. Ya? Nah, itu pengaplikasian dari gaya pegas. Coba Mbak Jatun dibuka, dilebarkan lagi. Nah, ini termasuk pengaplikasian gaya pegas. Yuk sudah. Ini buat Mbak Jatun karena udah bantu di guru ke depan. Beri tepuk tangan buat Mbak Jatun. Itu tadi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Enggak. Lanjut ke gaya yang terakhir. Gaya yang terakhir yaitu gaya gesek. Nah, gaya gesek itu merupakan gaya yang ditimbulkan oleh dua benda yang saling bergesekan. Contohnya apa? Ketika kita mengepel lantai. Nah, kalau kita mengepel kan ada pel, ada lantai kan yang dipel, dan digesek ya? Iya. Ya, itu termasuk pengaplikasian dari gaya gesek. Contoh yang lain, ketika kita menyetrika. Nah, kalau nyetrika baju, setrikanya digesek ya ke baju? Iya, dan itu termasuk juga gaya gesek. Nah, oke, itu tadi pembelajaran mengenai gaya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya ada. Oke, tugasnya nanti kalian mempraktekkan gaya yang telah kita pelajari. Caranya gimana? Contohnya, tadi gaya pegas, kan merenggangkan karet. Kalian renggangkan terus foto. Boleh kelihatan giginya. Itu boleh. Nanti difoto, terus di print, ditempel di buku. Ya. Nah, seperti itu. Dan yang kalian aplikasikan nanti adalah gaya otot, gaya pegas, dan juga gaya gesek. 3 saja. Jangan lupa ditulis ya di bukunya. Nah, itu tadi pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf, ayo diambil. Nggak boleh seperti itu loh Mas. Nggak soleh kalau kayak gitu. Ditata yang baik bukunya. Nah, itu tadi pembelajaran dari Ibu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mari kita ucap hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.